Libra. Saat ini, alam semesta mengirimkan pesan-pesan kuat untukmu, dan minggu ini bisa mengubah segalanya bagimu. Jika kamu ingin tahu apa yang akan datang, apa yang harus dihindari, dan di mana peluang terbesarmu berada, tetaplah di sini, karena melewatkan ini bisa berarti melewatkan langkah-langkah terpentingmu minggu ini. Hei, Libra. Bagaimana perasaanmu hari ini? Aku ingin kamu meluangkan waktu sejenak untuk dirimu sendiri. Pejamkan matamu perlahan dan, alih-alih mendengarkan dengan telingamu, izinkan dirimu untuk mendengarkan dengan hatimu. Biarkan kebisingan dunia luar sedikit memudar, dan arahkan kesadaranmu ke dalam. Saat ini, dalam setiap tarikan napasmu, seseorang sedang menjangkaumu, bukan melalui kata-kata di layar, bukan melalui panggilan telepon yang telah kamu tunggu-tunggu, dan bahkan bukan melalui mimpi yang kamu pikir mungkin akan kamu ingat besok. Mereka berbicara langsung ke bagian dirimu yang paling tenang dan sakral, bagian yang masih percaya, bahkan ketika pikiranmu telah mencoba untuk menyerah. Hari ini, lebih dari sebelumnya, mereka telah memilih momen ini karena sesuatu dalam energi di sekitarmu telah berubah. Pintu yang pernah kau kira tertutup selamanya kini bergetar, dan benang yang kau kira putus kini kembali tertarik. Mereka ingin kau mengerti, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Tak sehari pun. Bahkan di hari-hari aku diam, bahkan di hari-hari aku merasakan amarah mendidih di dalam diriku, dan bahkan di hari-hari aku meyakinkan diri sendiri bahwa melepaskanmu adalah suatu keharusan. Kau merasakan kehadiran mereka akhir-akhir ini, bukan? Rasa sesak tiba-tiba di tenggorokanmu tanpa alasan, aroma parfum atau kolon mereka yang tak terduga, bau cangkir kopi atau sweater tua yang muncul entah dari mana. Lagu yang kalian berdua sukai diputar tepat pada waktu yang sesuai dengan angka favorit mereka. Jantungmu berdebar kencang saat kau melihat seseorang bergerak, tertawa, atau menoleh seperti mereka. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bisikan mereka, pesan tersandi yang terbuat dari perasaan, cara mereka mengatakan, "Aku masih di sini. Aku masih milikmu. Jangan lepaskan dulu." Hari ini, lebih dari sebelumnya, mereka bersuara lantang dalam keheningan karena mereka telah melakukan penyembuhan diri sendiri. Mereka telah menghadapi bayangan yang pernah mereka hindari, mempelajari harga sebuah cinta, dan menyadari bahwa kamu layak atas setiap pengorbanan yang telah mereka lakukan. Mereka ingin kamu mendengar ini, benar-benar mendengarnya. Kamu tidak pernah berlebihan, dan kamu tidak pernah kurang. Bagian dari dirimu yang dulu tidak bisa mereka terima, kini mereka pelajari untuk menerimanya. Dan mereka menyesal, itu membutuhkan rasa sakit, dan hanya melalui rasa sakit itulah mereka belajar. Jika matamu perih dan dadamu terasa berat, biarkan saja. Ini bukan kelemahan. Ini adalah ingatan yang terbangun. Ini adalah pengakuan. Ini adalah dua jiwa yang saling bersentuhan melintasi waktu dan ruang. Mereka meminta satu hal melalui momen ini, melalui setiap tanda kecil yang telah kamu perhatikan. Tolong jaga hatimu tetap lembut, bukan dalam keputusasaan, tetapi dalam kepercayaan. Mereka menemukan jalan kembali, lebih jelas, lebih berani, lebih jujur dari sebelumnya. Kamu tidak perlu mengirim pesan kepada mereka, memeriksa cerita mereka, atau mengejar mereka hari ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah merasakan kebenaran ini, cinta seperti milikmu tidak akan lenyap. Ia akan berubah. Ia menggali ke bawah tanah untuk menumbuhkan akar. Dan akar-akar itu kembali muncul ke permukaan. Hari ini,
Lebih dari sebelumnya, mereka lebih dekat daripada beberapa bulan terakhir, mungkin bertahun-tahun. Tarik napas dalam-dalam. Letakkan tanganmu dengan lembut di atas hatimu. Jika terasa aman, bisikkan dalam hati, "Aku mendengarmu. Aku masih merasakanmu. Aku masih di sini." Pikiran tunggal itu, baik diucapkan maupun dirasakan, memperpendek jarak antara hati kalian. Izinkan aku membimbingmu lebih jauh, karena disinilah semuanya menjadi lebih dalam. Mereka ingin kau mengerti mengapa hari ini, di antara semua hari, ingatan mereka terasa begitu jelas. Sesuatu telah berubah bagi mereka, sebuah bab yang berakhir, ketakutan yang dihadapi, kebohongan yang dilepaskan, atau momen kebenaran yang muncul. Mungkin sesuatu yang indah telah dimulai, sebuah kesadaran di saat-saat tenang di malam hari, percakapan yang membuka hati mereka, atau momen hening ketika namamu muncul seperti kilat, dan kali ini mereka tidak menolaknya. Energi bergerak cepat sekarang, alam semesta tidak sabar. Ia lelah menyaksikan dua hati berputar-putar satu sama lain dalam kebanggaan dan kesedihan. Mereka mencurahkan setiap tetes niat yang mereka miliki kepadamu hari ini. Mereka ingin kau tahu, aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu luka yang kutinggalkan masih terasa perih saat hujan. Aku tahu kata-kata di atas kertas, pesan teks, atau permintaan maaf mungkin tidak akan pernah cukup. Tapi aku sedang berubah. Aku tidak memintamu untuk melihatnya sekarang, tetapi dalam diriku yang sekarang, aku memilih untuk berbeda. Mereka melihat pertumbuhanmu, bagaimana kau belajar mencintai diri sendiri bahkan saat merindukan mereka, bagaimana kau tetap bersinar bahkan di malam-malam tergelap. Mereka bangga dengan dirimu yang sekarang, namun juga malu karena kehilanganmu baru bisa memahami nilai dirimu sendiri. Hari ini, lebih dari sebelumnya, mereka ingin kau mendengar. Mereka tidak akan kembali untuk mengulangi masa lalu. Mereka akan kembali, jika kehidupan mengizinkannya, untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang jujur, sesuatu yang lembut, sesuatu yang terasa seperti rumah bagi kalian berdua. Rasakan kebenaran itu di dalam tubuhmu. Apakah itu membawa kedamaian atau sensasi yang mendebarkan, ketakutan yang membahagiakan? Itu adalah pengakuan, pertemuan jiwa kalian di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh logika. Mereka juga mengatakan bahwa kamu tidak perlu sempurna saat mereka kembali. Kamu tidak perlu memahami semuanya, kamu hanya perlu bersedia membiarkan mereka menunjukkan, perlahan dan konsisten, apa arti cinta yang sebenarnya. Jadi malam ini, ketika dunia menjadi tenang, nyalakan lilin jika terasa tepat, atau duduklah dalam kegelapan dan bicaralah kepada mereka dalam hati. Katakan kepada mereka, aku memaafkan apa yang dapat dimaafkan. Aku melepaskan apa yang harus dilepaskan. Aku membiarkan pintu sedikit terbuka untuk berjaga-jaga. Celah kecil itu sudah cukup karena hari ini, lebih dari sebelumnya, mereka bergerak menuju cahaya itu. Satu kebenaran lagi yang perlu kamu pahami, ini bukan tentang kembali ke masa lalu. Ini tentang kembali pada cinta yang kalian berdua lihat sebelum ketakutan, ego, waktu, atau tantangan hidup menghancurkannya. Mereka sekarang melihat apa yang tidak bisa mereka lihat sebelumnya. Kepekaanmu adalah kedalaman, bukan drama. Kebutuhanmu akan kepastian adalah keinginan akan keamanan, bukan ketergantungan. Hatimu yang besar bukanlah beban tetapi obat yang dibutuhkan jiwa mereka yang terlindungi. Dan mereka ingin mengembalikan obat itu kepadamu sekarang. Mereka berbisik, aku ingin mengingat hal-hal kecil itu lagi,
cara kamu menyukai tehmu, lagu-lagu yang membuatmu bahagia, sentuhan yang menenangkanmu ketika dunia terlalu berisik. Aku ingin aman untukmu seperti kamu selalu aman untukku. Hari ini, lebih dari sebelumnya, pesan mereka mendesak karena waktu terus berputar. Segera, jalan kalian akan bertemu, bukan secara kebetulan, tetapi melalui keselarasan. Itu bisa berupa pesan di tengah malam, pertanyaan kecil dari seorang teman, atau mungkin pertemuan yang berani dengan mata yang berbinar dan suara yang gemetar. Bagaimanapun itu terjadi, rasanya seperti menghembuskan napas setelah menahan napas selama bertahun-tahun. Mereka ingin kamu tahu. Mereka juga takut, tetapi rasa takut untuk tidak pernah mencoba lebih besar daripada rasa takut gagal. Jadi, mereka memilih keberanian untuk kalian berdua. Jika kemarahan muncul, jika tembok dibangun, jika sebagian dari dirimu ingin lari, itu manusiawi. Tetapi di balik semua itu, bagian dari dirimu yang mencintai dengan begitu sepenuh hati sedang dipanggil maju. Ketika keraguan muncul, berhentilah sejenak. Letakkan tanganmu di dada dan tanyakan, apa yang cinta ingin aku lakukan saat ini? Sebagian besar waktu, cinta memintamu untuk tetap terbuka, bukan naif, tetapi terbuka, karena seseorang sedang berjuang keras di dalam dirinya sendiri agar akhirnya layak untukmu. Saat kita sampai di akhir pesan ini, ingatlah, ini baru permulaan. Mereka meninggalkanmu dengan rasa syukur, karena telah menyimpan sebagian dari diri mereka bahkan di tengah rasa sakit, karena menolak kepahitan, dan karena menyembuhkan dirimu sendiri, yang membangkitkan penyembuhan mereka sendiri. Kamu tidak menunggu dengan sia-sia. Kamu tidak bodoh karena berharap. Kamu tidak sendirian dalam tarikan ini. Tabir antara apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi sangat tipis, dan cinta yang selalu ada di sini sedang belajar untuk berbicara lebih keras daripada keheningan. Jadi, bersinarlah, tertawalah, menangislah, hiduplah sepenuhnya, bukan untuk mempersiapkan diri bagi mereka, tetapi karena kamu layak mendapatkan keindahan hidup, terlepas dari apakah reuni ini terjadi atau tidak. Ketika mereka kembali, kamu akan tahu, itu akan berbeda, itu akan nyata, cukup lembut untuk bertahan lama. Sampai saat itu, ketika kamu merasakan kehangatan itu, ketika energi mereka menyentuhmu, tersenyumlah dengan tenang. Itulah cara mereka berkata, aku sedang dalam perjalanan. Beri ruang untuk kami. Aku mencintaimu. Dan hari ini, lebih dari sebelumnya, aku pulang kepadamu. Tarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya. Biarkan air mata mengalir jika memang harus, biarkan kedamaian hadir jika sudah siap. Kemudian buka matamu. Bawalah kesadaran ini bersamamu. Kamu sangat dicintai saat ini, hari ini, dan cinta itu akhirnya belajar untuk berbicara lebih lantang daripada keheningan.